Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 7 Februari 2021 mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaannya nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2021, minggu pertama bulan Februari, pukul 8 pagi via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 4 Februari 2021, hari Kamis. Mohon jemaat tidak memakai roti dan anggur sendiri di rumah atau membelinya sendiri. Bagi jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 8 Februari 2021, yaitu pada hari Senin, mohon bisa mendaftarkan diri ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja, paling lambat tanggal 6 Februari 2021. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kelima. Biasanya pada minggu kelima, kita ada makan-makan setelah ibadah. Apakah Bapak Ibu kangen nuansa seperti itu? Ternyata hal yang biasa kita lakukan akan terasa spesial ketika kita tidak bisa melakukannya lagi. Mari kita berdoa akhirnya pandemi ini boleh segera teratasi. Tetapi jikalau tidak, biarlah kita terus memohon kepada Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Dunia berlalu, waktu berjalan begitu cepat. Namun kasih Tuhan tetap sama untuk selama-lamanya.
kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang menebus kita. Oleh sebab itu, mari bersama hari ini kita datang kepadanya, kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita kepadanya. Saya mengajak kita mengambil satu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita menenangkan jiwa kita. Dan kita mulai ibadah hari ini. Dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Amin. Hanya Yesus yang patut kita puji dan kita tinggikan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus kau awal dan akhir, pimpin sepanjang hidupku. Ku mau pujimu selalu dan bersandar padamu. Puji Tuhan yang budiman, seorang puji-puji sampai surga. Puji-puji sampai surga. Pujilah. Sekali lagi puji Tuhan yang budiman. Puji Tuhan yang budiman, seorang orang beriman. Puji-puji sampai surga. Pujilah selamanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta Dia memenuhi hati kita, memenuhi mata kita dengan pandangan salib, dengan kasih daripada Tuhan sendiri. Sehingga setiap kita yang berdosa ini boleh dilayakkan datang kepadanya dalam ibadah ini. Penuhilah mataku. Penuhilah mataku
sehingga mulut kita dipenuhi dengan pujian kepadanya. Fill my eyes, oh my God. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love for Jesus of Nazareth. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through candle days. Let my will, let my life be holy thou. Ruhilah mataku, ruhilah mataku dengan pandangan salib, dan hatiku dengan kasih Yesus Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian yang ajaib, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Mari bersama secara pribadi kita mengambil waktu doa untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristen. Seringkali kami tidak bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kegagalan kami, atas ketidakberdayaan kami, atas dosa-dosa. Hari ini Tuhan, masing-masing pribadi kami datang kepadamu. Ampunilah kami Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Perbaharui hati kami. Perbaharui hati-hati kami. Seperti dahulu kala. Sehingga dengan segala iman kami datang kepada Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Dengan iman dan kehancuran hati. Kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari saya mengundang jemaat Bilsa mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari bersama dengan gereja sepanjang masa, sepanjang abad. Kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat untuk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali belajar daripada firman Tuhan. Nah, tema yang akan kita renungkan hari ini yaitu sebagai satu keluarga. Namun sebelum kita merenungkan tema ini lebih jauh, mari kita tundukkan kepala kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar, dan kiranya ya Bapa, firman ini sungguh boleh mengubahkan kehidupan kami dan ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari meskipun di tengah-tengah kondisi kami yang sulit, kami masih menghadapi pandemi Bapa, tapi kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana firman-Mu ya Tuhan juga terus menguatkan dan menopang kami.
Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami di dalam waktu ini, dan kiranya juga kau boleh menyertai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan kita yang akan menjadi dasar perenungan kita hari ini, sesuai dengan tema kita, yaitu sebagai satu keluarga. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai 11. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai 11. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu silakan bisa baca di rumah masing-masing. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai 11. Kita akan perhatikan perikop ini bersama-sama. Di sini LAI memberikan judul yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian firman Tuhan, jadi karena Kristus adalah nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembaca firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam budaya asli Jawa, kita mengenal yang namanya tepo seliro. Ya maafkan kalau saya salah menyebutkan karena saya bukan orang Jawa. Ya, nah budaya ini adalah satu budaya tenggang rasa. Di mana kita diajarkan oleh orang tua kita dulu untuk selalu menjaga toleransi. Ketika kita berinteraksi satu dengan yang lainnya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Nah budaya ini selalu mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Mau membantu mereka meskipun kita tahu sukunya itu berbeda. Agamanya berbeda. Bahkan budayanya juga mungkin tidak cocok dengan kita. Ya. Bahkan kita juga diajarkan melalui budaya ini, tepo seliro ini, kita diajarkan untuk menghargai orang asing juga yang tidak kita kenal sekalipun. Menghargai budaya mereka tanpa kita menghakimi dan berprasangka buruk tentang budaya tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu Saudara, ini sesungguhnya satu budaya yang baik. Tetapi di zaman modernisasi seperti sekarang ini, tepo seliro itu semakin luntur. Budaya yang muncul hari-hari ini adalah budaya saling mencela. Mudah sekali curiga, betul tidak? Kalau tidak percaya, coba Bapak Ibu baca ya. Kalau Bapak Ibu suka baca berita, lihat di dalam berita online. Ya. Nah di situ Bapak Ibu, saya kalau tiap kali lihat berita online itu, kadang saya sudah tidak lagi lihat beritanya. Tetapi yang saya baca itu apa? Komentarnya. Aduh Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca itu rasanya sedih sekali. Kadang saya sendiri bisa sampai mengelus dada. Sedih rasanya melihat sesama kita, ya satu bangsa Indonesia itu saling melontarkan ucapan-ucapan rasialis terhadap saudaranya sendiri sebagai satu bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Nah,
Dengan budaya seperti ini, maka sesungguhnya tidak mengherankan bila negara kita ini sekarang bermunculan konflik demi konflik berbasis suku, ya, ras, agama, dan antar golongan. Nah, sepertinya sulit bagi orang-orang di zaman sekarang ini untuk menahan diri ketika mereka mendengar sesuatu yang tidak enak, yang ditujukan kepada kelompok atau diri mereka sendiri. Dan akhirnya terlontarlah kata-kata hinaan, makian, dan akhirnya berujung saling balas melaporkan. Nah, apabila hal ini dibiarkan, maka tentu akan mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara kita. Nah, tapi itulah kondisi realiti bangsa kita saat ini. Lalu bagaimana dengan gereja, Bapak Ibu Saudara? Atau kehidupan orang percaya yang seharusnya bisa hadir menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perpecahan itu. Harus diakui memang gereja saat ini kita akan menemukan gereja pun terkadang tidak jauh berbeda dengan kondisi yang diperlihatkan oleh orang-orang di dunia saat ini. Banyak gereja mengalami perpecahan juga. Bahkan sejarah gereja memperlihatkan bahwa ancaman terbesar bagi kesatuan atau persekutuan Kristen itu sesungguhnya bukan datang dari luar. Tetapi justru perpecahan itu muncul dari dalam. Nah, perselisihan dan perpecahan jauh lebih efektif untuk membuat tubuh Kristus kehilangan kekuatannya dibandingkan dengan tekanan yang datang dari pihak orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang dari luar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal seperti ini apabila kita biarkan tentu akan membuat sesuatu yang semakin merusak. Ya, dan bahkan kita seharusnya prihatin dan kita perlu pikirkan kalau begitu. Ya, apakah sebenarnya kunci kesatuan dan kerukunan sebuah komunitas Kristen itu? Apakah benar kalau kesatuan antar jemaat Kristen itu terletak pada kesamaan visi yang dibangun di gereja itu? Apakah benar kalau kesatuan itu dibangun ketika kita memiliki doktrin atau berada di dalam satu denominasi gereja yang sama? Sehingga kita melihat, wah ini warnanya sama dengan saya cocok dengan gereja ini. Apakah benar itu bisa menyatukan kita? Atau apakah benar kesatuan itu dibangun ketika gereja tempat kita beribadah, semua jemaat yang hadir itu satu suku semua? Ya. Saya pernah ke satu gereja di Jakarta, itu mungkin beberapa dari kita yang pernah ke Jakarta pasti tahu. Ya, ini ada satu gereja yang sepertinya gereja suku sekali. Ya, jadi kalau habis selesai ibadah itu hanya satu bahasa, ya biasanya yang mereka menjadi percakapan mereka. Nah, saya ketika datang ke gereja tersebut, saya meskipun tahu mengerti bahasa itu, ya bahasa daerah itu, tetapi kadang saya merasa tidak nyaman. Kok seperti ini ya gereja? Ada orang-orang yang mungkin tidak mengerti bahasa itu, akhirnya apa? Mereka hanya berdiam diri, duduk tanpa ada yang menyapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah itu yang namanya kesatuan? Ya, kalau kita melihat seperti itu mungkin saja ya faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa menjadi penunjang dari kesatuan sebuah gereja atau persekutuan umat percaya. Tetapi kalau kita selidiki lebih lanjut, maka sesungguhnya faktor-faktor itu tidak bisa menjamin bahwa kesatuan antar umat percaya itu bisa tercapai. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kalau kita perhatikan Alkitab kita di dalam ayat 3 tadi, di sana dikatakan jelas sekali bahwa akar masalah yang sesungguhnya yang menyebabkan sebuah gereja atau persekutuan Kristen tidak dapat hidup bersatu adalah karena sikap mereka yang selalu mencari kepentingan diri sendiri. Sikap yang selalu mencari puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata lain, sikap egois kita lah yang menjadi penyebab utama munculnya perselisihan dan perpecahan di dalam gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, kita perlu waspada terhadap perasaan ego, ya, kebanggaan yang ada dalam diri kita. Masing-masing kita berpotensi besar untuk merusak kesatuan dan kerukunan tubuh Kristus. Egoisme di dalam diri kita itu dapat menjadi seperti sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja dan menghancurkan persekutuan kita sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh Kristus.
Nah, lalu kalau begitu pertanyaannya adalah apa yang menjadi kunci sesungguhnya kesatuan kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus? Kuncinya ada di dalam ayat yang kelima. Di mana di sana kita diingatkan untuk selalu menaruh pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, inilah kuncinya. Kesatuan komunitas kita sebagai satu keluarga yang bisa terpelihara dengan baik, bisa terjaga dengan baik, itu apabila masing-masing kita itu menaruh jiwa Kristus ke dalam diri kita, ke dalam persekutuan kita. Nah, kalau kita sudah tahu ini kuncinya, lalu kemudian pertanyaan lebih lanjut adalah, jiwa Kristus yang seperti apakah yang harus kita miliki dan masukkan dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, yang pertama ya, yang jiwa Kristus yang harus kita masukkan dan kita miliki di dalam diri kita adalah yaitu jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Soalnya di dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan apa? Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudara, ketika saya di awal tadi bicara tentang banyaknya perpecahan yang terjadi karena sikap egois di dalam diri kita, yang akhirnya itu menjadi penyebab utama perselisihan dan perpecahan gereja. Maka rasanya dengan sikap seperti itu akan sulit bagi kita untuk bicara soal mengesampingkan kepentingan kita sendiri. Kita lihat saja coba di masa pandemik ini. Terlihat jelas sekali sifat asli kita. Bagaimana kita lebih mementingkan kepentingan kita. Awal-awal pandemi kita ini heboh, ya, masker di mana-mana habis. Kalau kita mau cari itu susahnya minta ampun. APD habis. Saya nggak ngerti itu APD dipakai buat apa, ya. Padahal kita tidak menangani secara langsung orang yang sakit. Nah, kalaupun kita bisa menemukan masker atau APD itu harganya selangit, betul tidak? Ya, makanya sampai ada orang akhirnya berlomba-lomba menjual masker. Nah, sekarang pertanyaan, di mana empati kita terhadap keadaan orang-orang lain yang susah? Yang mungkin memang benar-benar membutuhkan masker pada saat itu. Mungkin orang itu sedang sakit. Sebab semua orang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi seperti ini rasanya sulit bagi kita untuk bicara soal mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, justru itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan itulah yang ingin Alkitab katakan kepada setiap orang percaya. Khususnya pada jemaat di Filipi, di mana firman ini ditujukan kepada mereka pada masa itu. Nah, saudara, kalau begitu mungkin kita akan bertanya-tanya. Ya, sebenarnya ada apa sih dengan jemaat di Filipi? Saudara, kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan mereka, sesungguhnya jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang baik. Mereka adalah orang-orang Kristen yang dikatakan bertumbuh dengan baik secara kerohanian mereka. Mereka juga giat sekali di dalam memberitakan Injil, ya, dan selalu mempunyai perhatian terhadap hamba Tuhannya. Jadi hamba Tuhannya diperhatikan dengan benar. Akan tetapi saudara, meskipun mereka memperlihatkan kesaksian hidup yang baik, ya, Paulus ternyata mendapati bahwa di antara mereka itu sendiri mulai tumbuh benih perpecahan. Ya. Akarnya dari mana? Egoisme tadi. Banyak dari mereka yang karena sudah terbiasa berbuat baik, bahkan perbuatan baik mereka banyak, mereka mulai membanggakan dirinya sendiri. Mereka menjadi haus akan pujian. Dan akhirnya mereka berusaha mencari nama untuk kelompok mereka sendiri. Bahkan untuk diri mereka sendiri. Agar apa? Agar nama mereka itu semakin dihormati dan dipuji oleh orang lain. Nah, lebih lanjut, mereka kemudian berusaha mempertahankan pendapat dan kepentingan mereka ketika mereka berada di muka umum. Nah, dalam situasi seperti ini, Paulus mengajak mereka untuk meneladani Kristus. Yang tidak pernah berkeberatan untuk mengesampingkan kepentingannya sendiri. Dan belajar mulai mengutamakan hak dan kepentingan orang lain. Ketika dikatakan di sana, ya, di dalam rupa Allah. Itu tidak bermaksud mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai rupa Allah. Tidak. Ya.
Namun kalimat ini sesungguhnya ingin menyatakan bahwa Yesus itu sudah ada ya sebelumnya. Artinya apa? Menjelaskan tentang praeksistensi Yesus. Bahwa sebelum Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria, dia adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia bukan ciptaan, tetapi pencipta segala sesuatu yang ada. Nah, sebagai pencipta tentu dia berhak untuk mendapatkan penghormatan dari ciptaannya. Akan tetapi yang diperlihatkan dari pribadi Yesus justru sebaliknya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, misalnya pada waktu manusia pertama kita lihat ya. Mereka disediakan begitu banyak hal ya oleh Tuhan, dan di dalam segala kenyamanannya mereka lebih memutuskan untuk melanggar perintah Allah. Manusia telah memposisikan dirinya untuk berseberangan dengan Allah. Manusia berusaha menggeser Allah dari fokus hidup mereka dan menggantinya dengan diri mereka sendiri. Mereka memberontak dan berani menjadi musuh Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah sebagai pencipta itu seharusnya berhak untuk menghukum manusia dan membinasakan mereka. Betul tidak? Ya. Tetapi ya Allah tidak melakukannya. Yang terjadi justru apa? Allah melalui diri Yesus Kristus ya dikatakan tadi tidak menganggap segala haknya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dan demi keselamatan manusia yang telah memberontak itu, dia tidak berkeberatan untuk mengesampingkan semua kepentingannya. Dia datang dan turun ke dalam dunia ini. Dia menyapa semua manusia berdosa. Bahkan tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengetahui apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup manusia seharusnya kita malu. Sebab betapa mudahnya kita terjebak di dalam perselisihan gereja. Kita bisa ribut soal hal-hal yang sesungguhnya sepele. Misalnya kita suka duduk biasanya di tempat ini. Tiba-tiba tempatnya ditempati oleh orang lain. Hanya karena tempat duduk kita bisa bertengkar. Ya. Terus kemudian ada juga yang bisa bertengkar karena apa? Ini siapa yang menghitung persembahan? Oh, saya saja. Ya. Saling tidak percaya, ya, saling menuduh. Ya. Akhirnya apa? Ribut. Berselisih satu dengan yang lain. Terus kemudian soal apa lagi? Soal pembagian makanan. Wah, saya saja yang bagi. Kok saya tidak dapat dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa ribut soal tempat parkir dan lain-lain. Ya, sesuatu yang sebenarnya itu sepele semua. Nah, ketika itu terjadi, sesungguhnya semua itu cuma menunjukkan apa? Bahwa jiwa Kristus itu masih jauh dari diri kita. Sehingga kita sangat berkeberatan untuk mengesampingkan hak diri kita demi orang lain. Kita tidak mau mengesampingkan kepentingan kita sendiri dan belajar mengutamakan orang lain. Karena itu mari saudara, kita mulai menaruh jiwa Kristus itu ke dalam diri kita. Agar kesatuan persekutuan kita sebagai satu keluarga itu tidak dirusak dan pecah oleh karena keegoisan kita. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua yaitu jiwa Kristus seperti apakah yang harus kita miliki dan masukkan di dalam diri kita. Yang kedua yaitu jiwa yang rela untuk merendahkan dirinya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7a. Saya dikatakan di sana apa? Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, saudara, kalau kita lihat dunia hari ini, ya, dunia itu memandang kita berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, betul tidak? Ketika kita tidak memiliki apa-apa, maka kita akan merasa orang lain memandang kita begitu rendah. Kita akan melihat orang memandang kita itu sebelah mata. Akan tetapi sebaliknya, jika kita bisa memperlihatkan, wah saya punya ini, ya, saya bisa membeli ini, saya punya kekayaan seperti ini. Wah, kita akan melihat orang akan menghormati dan memuji-muji kehebatan kita. Nah, saudara, ketika kita melakukan hal itu, maka sesungguhnya diri kita tidak berbeda dengan orang lain yang mencari pujian bagi dirinya sendiri. Semangat mencari puji-pujian inilah yang dilihat oleh Paulus di dalam diri jemaat Filipi. Di balik semua kebaikan yang telah mereka lakukan.
ternyata ada motivasi lain yang mendorong mereka melakukan kebaikan itu. Ya, ternyata mereka haus akan puji-pujian dan menganggap diri mereka itu lebih utama. Dan tentunya sikap ini bertolak belakang dengan sikap Yesus yang justru Alkitab katakan dia mengosongkan dirinya sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kalau kita mencermati kata mengosongkan diri, itu di dalam bahasa aslinya itu memiliki arti atau makna menanggalkan diri, ya, atau turun sampai ke tingkat di mana dia dianggap tidak memiliki apa-apa. Nah, saya percaya ketika Yesus mengosongkan dirinya, itu hampir tidak ada orang yang pasti mengerti siapakah dia sebenarnya. Sebab secara lahiriah memang Yesus terlihat seperti seorang pemuda biasa saja. Dia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya hanyalah seorang tukang kayu. Ya, Yesus juga bukan seorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan yang luar biasa di dalam komunitasnya. Tetapi di balik kesederhanaannya sebagai manusia biasa, sesungguhnya dia sama dengan Allah. Dia setara dengan Allah. Dan di dalam diri Yesus yang sederhana itu, hadir kemahamuliaan Allah. Hadir kemahakuasaan Allah. Hadir kemahasucian Allah. Dan seluruh atribut Allah yang lainnya. Dia adalah pribadi yang memiliki segala-galanya. Tetapi dia bertindak seakan-akan dia tidak punya apa-apa. Yesus dalam hal ini memang tidak mengurangi sedikit pun hakikat dan sifat keilahiannya. Tetapi dia menambahkan atau mengenakan satu bentuk baru pada dirinya. Yaitu bentuk manusia. Di mana penambahan ini justru menjadi pembatasan atas dirinya. Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Allah yang kaya dengan segala hal menjadi anak tukang kayu yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Yesus ini berarti suatu perendahan diri, bukan peninggian diri. Namun semuanya itu dia lakukan dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Dia lakukan atas kemauannya sendiri, bukan karena keharusan. Dan dia membuat dirinya sendiri menjadi tidak berdaya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ya dalam teks ini kita dapat melihat dengan jelas sekali bagaimana Paulus mengontraskan keegoisan itu sebagai dari jemaat Filipi itu yang mencari puji-pujian akan dirinya dengan Kristus yang selalu rela merendahkan dirinya. Saudara, coba kita evaluasi kehidupan kita selama ini. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah kita semakin lama itu semakin rendah hati seperti Kristus? Atau justru hidup kita semakin menjadi tinggi hati? Kita semakin ingin dilihat oleh orang lain. Kita selalu ingin tampil ke depan. Kita selalu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, marilah setiap kita mengintrospeksi diri kita sendiri di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, ya. Dan yang ketiga, jiwa Kristus seperti apakah yang harus kita miliki di dalam diri kita? Yang ketiga yaitu jiwa yang bersedia melayani orang lain. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7b sampai 8. Ya, di sana dikatakan apa? Ayat 7b itu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang pelayanan hari-hari ini dunia mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dilayani itu lebih terhormat daripada orang yang melayani. Bukankah begitu ya? Karena itu tidak heran, ya. Kalau kita akan menemukan banyak sekali orang yang tidak mau menjadi pelayan. Bahkan sadar tidak sadar, paham ini pun mulai masuk ke dalam gereja. Sehingga akhirnya muncullah tanda kutip tuan-tuan ya di dalam gereja. Dan Paulus melihat jiwa Tuhan ini nyata sekali ada di dalam jemaat Filipi. Dan yang membuat sedih adalah jiwa Tuhan itu ada di dalam diri para pemimpin jemaat Filipi. Oleh sebab itu Paulus berkata, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati.
Supaya apa? Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, dua pemimpin wanita ini mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri. Mereka membentuk kelompok untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa tindakan itu justru dapat menghancurkan kesatuan dan kerukunan jemaat Filipi sebagai satu keluarga. Karena itu Paulus mengajak semua jemaat melihat kembali pada jiwa Kristus itu. Penebus mereka. Yesus selain rela mengesampingkan kepentingan dirinya dan merendahkan dirinya, dia juga rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia saja, Bapak Ibu Saudara, itu sungguhnya itu satu bentuk perendahan diri yang luar biasa, ya. Apalagi dengan kesadaran penuh dia lakukan. Dia mengambil status hamba itu bagi dirinya sendiri. Suatu status yang paling rendah di antara berbagai macam status saat itu. Nah, satu status yang mungkin tidak pernah diimpikan oleh setiap orang yang hidup pada saat itu. Ya, predikat hamba. Yang secara harfiah mungkin itu adalah orang yang hidupnya hanya melayani kepentingan orang lain. Dalam hal ini tuannya. Dan Yesus tanpa paksaan mengambil status itu. Nah, pendekatan Paulus ini pasti sukar diterima oleh jemaat di Filipi, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena jemaat di Filipi itu adalah orang-orang Kristen Yunani. Ya, kalau kita lihat dari latar belakang mereka kembali, dari sejarah kita akan mengetahui bahwa bangsa Yunani itu adalah bangsa yang harga dirinya tinggi sekali. Mereka selalu menonjolkan keunggulan diri mereka, kehebatan karya mereka, kekuatan mereka. Karena itu ketika diminta untuk merendahkan diri itu sama saja mempermalukan diri mereka. Apalagi menjadi hamba bagi yang lain. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara membuat jemaat di Filipi sadar dan mau belajar saling melayani? Cara Paulus adalah dengan mengingatkan mereka akan teladan Kristus. Supaya mereka belajar dari teladan itu. Dan mereka mau menjadi hamba. Kalau Yesus saja yang adalah Allah itu mau menjadi hamba, maka seharusnya mereka menjadi malu dan mau belajar menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan bagi yang lain. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesatuan umat percaya sebagai satu keluarga di dalam tubuh Kristus tidak mungkin bisa kita pelihara kalau kebanyakan dari kita berpikir kita berhak untuk dilayani. Saya berhak untuk dilayani. Saya tidak mau belajar melayani orang lain. Ya, saya hanya mau dibantu dan didoakan. Saya hanya mau diperhatikan ya, oleh orang lain. Maka sesungguhnya ketika kita memiliki sikap seperti itu, karakter seperti itu, maka sesungguhnya kita belum mengerti panggilan kita sebagai orang Kristen. Yaitu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara, Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Dia telah menjadi hamba kita dan melayani kita. Marilah kita ikuti jejaknya. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil bagian juga di dalam pelayanan di dalam dunia ini. Bahkan di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir adalah jiwa apa yang harus kita miliki dan masukkan dalam diri kita, yaitu jiwa yang bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Ya, di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika jemaat di Filipi, khususnya para pemimpin, ya jemaat itu berusaha mencari pengaruh demi kepentingan kelompoknya. Paulus justru mengontraskannya dengan Yesus Kristus yang bersedia mengorbankan dirinya. Nah, inkarnasi Yesus Kristus itu bukan hanya membuat dia rela mengesampingkan kepentingannya atau merendahkan dirinya saja dan menjadi pelayan bagi semua. Melainkan juga mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang-orang yang dia layani. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang mudah bagi Kristus. Bagaimana mungkin dia yang setara dengan Allah, ya, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang maha kuasa,
Ya, yang tidak dapat mengalami kebinasaan akhirnya dapat binasa. Gitu ya. Binasa dalam tanda kutip ya, mati di atas kayu salib. Pergumulan yang berat yang tampak jelas sekali ketika dia berada di Taman Getsemani. Ada ketakutan, ada kegelisahan yang terus membayangi dirinya. Bahkan Alkitab katakan peluhnya itu sampai dikatakan berubah menjadi darah. 3 kali dia berdoa agar Tuhan menghindarkan dirinya dari cawan pahit itu. Ya, yang harus dia minum. Namun akhirnya dia menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa. Dia taat meminum cawan pahit itu sampai mati. Nah, sesungguhnya sebagai Allah, Kristus dapat memilih cara kematian yang terhormat, bukan? Ya, cepat dan mudah. Tetapi dia tidak menggunakan hak pilihnya untuk kemudahan dirinya. Sebaliknya, dia memilih sesuatu yang dihindari oleh orang pada masa itu, yaitu salib. Kematiannya di atas kayu salib menunjukkan bahwa dia rela mengorbankan dirinya bagi kepentingan manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah sebagai hukuman atas dosa yang telah dilakukan. Jiwa pengorbanan Kristus yang seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh jemaat Filipi. Bukan jiwa yang mencari puji-pujian yang sia-sia. Bukan jiwa yang selalu ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Allah rindu kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yakni rela berkorban bagi orang-orang yang dilayaninya. Hanya dengan jiwa yang rela berkorbanlah kita akan membuat gereja atau persekutuan Kristen menjadi gereja yang utuh. Gereja yang rukun sebagai satu keluarga. Jika setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus di dalam hidup bersama ini selalu menaruh jiwa yang ada pada Kristus itu ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, maka saya yakin tidak ada lagi orang yang bertanya atau bahkan berkata apa yang bisa diberikan gereja kepada saya. Tetapi sebaliknya, mereka akan berkata, apa yang dapat saya berikan untuk gereja, untuk jemaat Tuhan, untuk keluarga saya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman ini di mana semakin banyak orang yang berusaha untuk meraih segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Jiwa seorang Kristen seharusnya tidak lelah memikirkan apa yang dapat dia berikan untuk orang lain. Kita tampil sebagai terang. Tadi di awal saya katakan. Kita harus tampil lebih mementingkan orang lain. Walaupun ini tidak mudah. Allah tetap mencari anak-anak yang berjiwa demikian. Dia tidak ingin gerejanya yang telah ditebus oleh darah Kristus itu hidup di dalam perselisihan dan perpecahan. Nah, bila kita semua menaruh jiwa Kristus ke dalam diri kita, pasti Tuhan akan memberkati gereja kita. Dan kita akan menikmati persekutuan yang indah antara sesama anggota tubuh Kristus sebagai satu keluarga yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Kiranya Tuhan menolong kita ya, dan mengajak kita untuk melakukan firman ini di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam persekutuan yang kita bangun, bahkan di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami berucap syukur Bapa. Sekali lagi kami diingatkan oleh firman-Mu betapa pentingnya kami hidup sebagai satu keluarga di dalam komunitas Kristen. Kami hidup sebagai satu keluarga di dalam persekutuan gereja. Bahkan di dalam keluarga kami sendiri ya Tuhan, kami dapat membangun kesatuan itu. Kami menyadari ya Tuhan seringkali di dalam perjalanan hidup ini kami menunjukkan sikap keegoisan kami, sikap arogansi kami. Bahkan sikap kami yang selalu ingin dipuji dan dihormati orang-orang lain. Kami tidak pernah melihat orang lain. Bahkan kami seringkali memandang remeh orang lain. Kami memandang sebelah mata orang lain. Karena itu ya Tuhan, kami saat ini disadarkan untuk berubah. Karena ini penting untuk kami lakukan supaya kami dapat membangun satu persekutuan yang indah. Satu kesatuan yang indah di dalam tubuh Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Meskipun ini sesuatu yang tidak mudah untuk kami kerjakan.
Firman-Mu boleh berakhir, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan terus menyertai kami, memimpin kami, menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa meresponi firman Tuhan. Dan kita menaikkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita pujikan, keluarga senang. Bersama kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya anugerah keselamatan, tapi anugerah-anugerah kehidupan, segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan berikan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, bahkan di situasi yang sangat terbatas hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang masih boleh mendukung di dalam pelayanan ini. Mereka yang ada di belakang layar, mereka yang depan layar, bahkan mereka juga yang menolong kami. Jemaat Tuhan yang begitu luar biasa dan segala kerelaan hati mereka mendukung pelayanan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan ini. Terima kasih untuk gereja. Bahkan juga terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk pasangan kami, untuk keluarga kami, orang tua kami, dan setiap orang yang Engkau hadirkan, yang bisa kami temui, yang ada di dalam keluarga kami Tuhan. Melalui mereka kami terus dibentuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, melalui setiap hal-hal yang baik maupun tidak. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kira keluarga-keluarga Kristen hari ini Tuhan, mereka diuji begitu berat. Biarlah mereka boleh mengenakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka terus membangun keluarga itu di dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang boleh menjaga keluarga-keluarga Kristen. Mereka ada di dalam naungan kasih-Mu. Mungkin ada di antara mereka hari ini yang sudah sampai di titik jenuh. Titik perceraian, titik kehancuran. Kiranya sendiri Tuhan sendiri yang boleh memberikan mereka kasih mula-mula. Untuk mereka boleh mengalami kasih itu. Sehingga dengan komitmen di hadapan Tuhan mereka membangun kembali pernikahan mereka. Sehingga anak-anak yang Kau hadirkan dalam keluarga mereka pun menjadi satu berkat yang luar biasa untuk menolong mereka menjalani kehidupan mereka dalam keluarga. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda hari ini, mereka yang bergumul untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan sendiri menolong mereka Tuhan menemukan pasangan yang tepat. Sehingga melalui pasangan yang tepat itulah mereka membangun keluarga. Melalui keluarga yang intim di depan Tuhan. Mereka juga akan menghasilkan generasi-generasi yang mencintai Tuhan. Tuhan, hamba-Mu hari ini juga berdoa untuk orang tua, para lansia yang ada di gereja kami. Mungkin mereka yang paling terdampak dari situasi pandemi ini. Kondisi tubuh mereka yang terancam. Mereka juga tidak berdaya berhadapan dengan teknologi yang ada. Biarlah di tengah-tengah kesendirian mereka itu Tuhan. Mereka boleh merasakan sukacita, merasakan kehadiran dari Tuhan. Melalui setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Melalui jemaat Tuhan yang ready melayani mereka. Tuhan sendiri yang memelihara mereka di usia lanjut mereka.
Dan ada jemaat-jemaat Tuhan yang juga kehilangan orang-orang mereka kasihi oleh karena berbagai peristiwa kehidupan, termasuk karena COVID ini. Ada juga yang sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Sehingga kehidupan mereka yang dipulihkan itu boleh menjadi sebuah kesaksian hidup bagi orang lain. Bahkan mereka pun boleh menolong orang lain yang terdampak hal yang sama. Tuhan, kami menghadapi situasi yang sangat sulit hari ini. Dari awal Januari sampai hari ini, ada banyak bencana yang dihadapi oleh Indonesia. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah pemerintah kami untuk menangkap dari maksud Tuhan, untuk melihat tangan Tuhan, untuk melihat hati Tuhan. Di tengah-tengah segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya setiap pribadi kami ini Tuhan, dibawa kembali mengenal Tuhan yang hidup. Allah yang sebenarnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memelihara kami. Dan Allah yang bersedia mati bagi kami. Sehingga masing-masing kami yang percaya kepadamu boleh memperoleh keselamatan kekal di dalam. Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjawab doa kami ini sesuai dengan waktu dan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan kita akan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Andrew. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya memampukan engkau untuk boleh menjalankan persekutuan di dalam keluargamu, menjadi terang bagi sekitarmu dan memuliakan nama Tuhan, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan persekutuan dalam keluarga kita.